itu hanya bertahan untuk seminggu, Iya, hanya bertahan untuk 2 minggu. betul. Sementara kau menderita nanti 5 tahun ke depan. Malah ada yang bertanya seperti ini sama saya. Ini Pak, oh Pak, Bapak harus siapkan nanti pada saat Arya atau apa pakai dengan serangan fajar katanya. Selamat siang semuanya. Saya kedatangan tamu yang istimewa nih. Ini adalah salah satu orang yang terlibat dengan bola. Kalau orang nonton PSMS pasti tahu nih siapa. Nanti kita akan banyak berbincang-bincang di rubrik Apa Cerita. Selamat siang. Siang, ya selamat Panggil siang. abang aja enak kali ya. Ya. Dalam dunia bola kan pasti Ya, atau Mr. abang. King. Oh, Mr. King. Oke, Mr. King. Ya. Ini Mr. King. Oke, Mr. King, selamat datang. Kita bisa berbincang-bincang hari ini di sini di Gantari TV, kira-kira gitu. Nah, tinggal di mana kita nih sekarang nih, Mr. King? Ya, Merdeka dulu ya. Baik, terima kasih. Saya sekarang tinggal di Jalan Hang Tua nomor 5 Iya. di Kecamatan Medan Pulunia. Oke. Saya lihat itu pakai apa namanya, partai nih. Partai ya. Sekarang ikut di Partai PDI Perjuangan. Sudah berapa lama, Mr. King? Selama 1 tahun inilah baru mencoba ikut menjadi calon caleg untuk Dapil 5 Kota Medan. Gitu. Jadi ikut di dalam bursa pemilihan caleg nanti di tahun depan. Iya. Jadi saya mencoba diri untuk ikut menjadi calon legislatif untuk DPRD Kota Medan. Bolanya ditinggal berarti? Sama, bola tetap juga. Tetap jalan bola. Jalan. Jadi biar seiring dia. Jadi aspirasi-aspirasi dari sepak bola bisa dimasukkan di DPRD Medan, terutama nanti bisa membantu untuk cabang-cabang olahraga. Nah, tadi kan ngebahas nih mau jadi caleg. Ya. Apa sih motivasinya? Jadi caleg itu kan sesuatu hal yang apa namanya, yang sulit ya, karena kan kita orang kecil masuk ke caleg itu kan pasti harus punya bergening nih ceritanya nih dalam dunia politik. Nah, apa sih motivasinya, Mr. King? Baik, terima kasih. Pertama, saya sampaikan terima kasih bahwa saya mau maju menjadi caleg adalah karena rasa kepingin pertama, karena setelah selesai menjadi pensiun di Direktorat Jenderal Pajak, kemudian selesai tugas saya mengabdi kepada menjadi ASN atau pegawai negeri sipil selama 40 tahun. Ya. Kemudian sekarang saya mencoba setelah sepak bola juga ikut, saya coba mau ikut menjadi calon legislatif dari PDI Perjuangan. Tentu ada motivasi saya, yaitu pertama saya ingin berjuang dulu. Saya mau berjuang, bekerja bersama dengan rakyat untuk mengadakan perubahan-perubahan di Kota Medan ini. Jadi beberapa perubahan-perubahan ini harus kita lakukan. Bagaimana kita sebagai calon anggota dewan jangan hanya cerita atau asbun atau banyak berkomentar, tapi kita harus bekerja, berjuang bersama rakyat. Jadi kita lebih banyak turun ke rakyat sesuai dengan arahan daripada Ibu Ketua Umum kita, Ibu Megawati. Kita harus menyapa rakyat, turun ke rakyat, apa permasalahan dan apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu dari kira-kira, Bang. Pengalaman apa yang Mr. King ini sampai getol nih jadi anggota dewan? Ya. Kan tentunya pasti ada latar belakang nih kan, mungkin ada ketertindasan, ada ketidakadilan, atau apa yang kira-kira membuat latar belakangnya gitu sampai berani terjun. Ini kan terkait juga dengan apa? Ini kan ya pertama dana, yang kedua kan memang tekanan itu kan sangat berat sebenarnya kan. Nah, bagaimana, apa latar belakangnya sampai berani? Baik, terima kasih. Saya pikir begini, saya mencoba kenapa ada suatu ketekatan dan kemauan yang keras bagi diri saya. Karena untuk sampai saat ini, maaf, dari etnis orang kita India, belum pernah ada yang menjadi anggota dewan. Iya. Jadi saya mewakili etnis orang India, terutama orang India kami ini kan, orang India kami di Medan ini kan cukup banyak. Iya. Apalagi di Dapil 5. Kemudian beragam juga agamanya.
mulai dari agama Buddha, Hindu, kemudian Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam, termasuk yang beragama Sikh dari teman-teman saya dari kaum Punjabi. Jadi ini semua akan saya adopsi, akan saya kumpulkan untuk menjadi satu, untuk bisa menjadi perwakilan orang India duduk di DPRD Kota Medan. Karena kami sekarang di Medan ini, kalau etnis Indianya semua berkisar ada 15.000. Wow. 15.000. Nah, ini memang ada yang di daerah Medan Baru, kemudian Medan Barat dan lain sebagainya, tapi lebih banyak dominannya dan domainnya ada di Selayang atau di Kecamatan Polonia dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya saya punya tekad untuk ingin berjuang, bekerja bersama rakyat, menerima aspirasi rakyat untuk sebagai keterwakilan orang India yang bisa duduk di DPRD Kota Medan. Tapi nggak hanya orang India ya, semua umum ya Pak? Iya. Oke. Nah, terus prioritas apa yang nanti misalnya gini, seandainya Tuhan kasih nih Bapak jadi caleg ya, jadi anggota DPR, prioritas apa yang Bapak mau lakukan? Pertama sekali yang dobrakan apa? Kan pasti kita kan kelompok kecil nih, kan kita harus punya gebrakan nih supaya orang tahu bahwa ya memang pantas seorang Mr. King ini ada di anggota dewan kira-kira. Apa prioritas utamanya yang akan mau dilakukan? Yang pertama saya ingin lakukan, ya kebetulan saya ahli juga di bidang ekonomi. Iya. Jadi saya sarjana ekonomi, magister manajemen, dan sekarang ikut di konsultan pajak. Jadi saya coba untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat. Terutama bagi mereka-mereka yang sekarang ini ketertinggalan, contohnya lapangan pekerjaan. Ya, itu yang domain sekarang. Karena di lapangan pekerjaan ini kita bekerja sama nanti dengan Pemko Medan. Tentu kita bekerja sama dengan Pemko Medan untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan supaya rakyat ini bisa setelah dia tamat kuliah atau tamat sekolah nggak mempunyai lapangan pekerjaan, bisa kita tampung. Terutama kita tempatkan dan kita titipkan di beberapa perusahaan swasta yang ada di Kota Medan. Jadi kalau kita mau bekerja sama dengan pihak dari pemerintah kota, dengan anggota DPR yang semua yang ada, kenapa tidak? Why not? Jadi ini yang kita coba supaya rakyat ini bisa bekerja. Sehingga dengannya generasi muda ini mendapat pekerjaan, tentu yang namanya nanti urusan-urusan kayak yang negatif seperti narkoba, ini berangsur bisa hilang. Stabilitas ekonomi lah ya Pak. Iya, karena ekonominya sudah naik. Nah, ini kita coba. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi masyarakat yang mempunyai keluhan. Memang saat sekarang ini kan banyak, maaf ya, saya minta maaf, janji-janji dari anggota dewan yang kalau sudah jumpa dengan rakyat pakai janji manis. Ya kan, nah, kita jangan pakai janji-janji palsu, muak rakyat tengok kita seperti itu. Ya kan, jadi pura-pura baik atau apa, nggak ada zaman sekarang begitu, karena dia akan melihat ini orangnya pas atau tidak, punya kapasitas dan kapabilitas apa tidak orangnya ini. Cocok nggak dia didudukkan menjadi anggota dewan. Jangan dia didudukkan jadi anggota dewan hanya sebagai karbitan. Ya kan, kemudian jadi benalu dia di situ, numpang hidup. Nggak boleh. Sekarang rakyat sudah lebih pintar. Jadi kita harus turun, jangan dia menjadi benalu, numpang hidup dia di situ. Atau cari makan dia di DPR itu. Nggak boleh. Sekarang kita harus fokus bagaimana supaya rakyat ini bisa lebih maju dan supaya rakyat ini bisa kita atasi. Permasalahan banyak. Mulai dari nanti misalnya urusan surat-surat yang sekarang ini kan oleh Pemko Medan sudah memberi kemudahan. Jadi seperti akte lahir, catatan sipil, surat nikah, kematian dan lain sebagainya sudah gampang. Begitu juga dengan urusan dengan BPJS. Tapi yang namanya urusan dengan BPJS segala macam, tetap juga ada kendala antara rakyat dengan pemerintah, terutama dengan BPJS-nya. Jadi program Pak Wali, kalau dia datang dengan membawa KTP saja, sudah bisa ditampung di rumah sakit. Kan itu katanya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Nah, ya ini katanya memang itu. Kenyataannya masih ada juga orang yang mencoba-coba dalam tanda kutip mempersulit rakyat.
Ini yang harus kita berantas. Jadi mulai dari kita nanti pendekatan, sosialisasi seperti ini kita lakukan melalui dari kepala lingkungan, kelurahan sama kecamatan. Jadi kita harus bersinergi dengan mereka supaya bisa jadi suatu kekuatan yang bagus untuk membangun rakyat di tempat itu. Jadi kita harus sering turun. Sekarang kalau kita bilang, oh itu kan urusannya Kepling, oh jangan kita salahkan Kepling. Oh itu kan urusannya lurah, jangan kita salahkan. Tapi mari kita dengan warga masing-masing ikut membantu. Terutama contoh dari gang ke gang kita masuk, bagaimana paritnya, jalannya supaya tidak tersumbat air segala macam. Ini kan sekarang pemerintah Kota Medan lagi membangun. Bagaimana sarana banjir ini. Jadi kan rakyat ribut, wah jalannya sekarang rusak. Memang ya sementara, karena memang dibuat parit-paritnya supaya air bisa mengalir. Ya, Pak. Nah, jadi tapi itu pun tidak diterima. Jadi maju kena, mundur kena, ya kan? Kalau banjir disalahkan pemerintah. Apa kerja pemerintah? Sekarang kerja pemerintah membuat parit. Oh dibongkar, dimarahin juga. Nah inilah perlu suatu pemahaman kepada rakyat yang intinya kita membuat bagaimana rakyat ini bisa lebih maju, bagaimana rakyat ini tidak susah. Kemudian kita datang membagi, kalau dia ada kebutuhan-kebutuhan yang lain ya kita bantu supaya dia jangan mengalami kesusahan. Saya pikir ini. Bapak akan punya tempat sendiri nggak? Misalnya kalau udah jadi anggota dewan kan kadang-kadang ditemukan susah, Pak. Banyak rapatnya, banyak kunjungan-kunjungan ke pemerintahan dan segala macam. Bapak punya tempat sendiri nggak buat laporan masyarakat? Saya lagi mencoba, Pak, karena saya kebetulan di sepak bola juga dikenal. Jadi saya ingin di beberapa 6 kecamatan ini saya mau bikin posko saya sendiri. Jadi terutama saya sudah sampaikan juga ada rencana saya nanti bekerja sama dengan Pemko kalau jadi. Kita buat juga di setiap kecamatan ini ada pusat rehabilitasi narkoba. Itu tujuan saya. Jadi supaya orang-orang yang kena terindikasi narkoba, dia bukan posnya ke Tanjung Gusta. Dia kan nggak salah nih, cuma terpengaruh kena di situ, tapi langsung ditangkap dibawa ke Tanjung Gusta. Nah kalau prosesnya seperti ini, kita bawalah dia ke pusat rehabilitasi. Biar dia direhabilitasi dulu. Kalau dia sudah bagus, mungkin dia memang salah, keliru ya, karena ikut teman atau terpengaruh. Jangan sampai ini dia dibawa ke Tanjung Gusta. Kita buatlah di sini, nanti kalau jadi dengan Pak Wali Kota misalnya mau seperti itu ya kita buat. Kita buat saja. Kemudian itu program saya. Program saya yang kedua untuk polsek-polsek yang ada, pos pembantu dari pihak kepolisian juga kita tambah. Jadi kan sekarang misalnya macam daerah Dapil 5 ini contohnya kan dia polseknya ke Medan Baru misalnya kan. Ini kan kemudian Sunggal kan jauh kali. Kemudian Tuntungan. Jadi kalau di setiap beberapa kelurahan itu ditaruh tambah lagi, bukan kita bilang polsek lah atau pos pembantu keamanan dari polisi untuk bisa bersinergi. Babinsa ya Pak? Ya seperti itulah. Jadi banyak yang bisa kita lakukan supaya untuk urusan-urusan yang namanya kemalingan atau yang namanya narkoba atau namanya yang perjudian atau namanya yang sifatnya negatif, pelan-pelan bisa kita atasi, Pak. Sekarang ini maaf, apa yang terjadi tren di Medan ini? Yang terjadi tren di Medan sekarang, begitu ada rumah yang kosong, hilang besinya semua, Pak. Hilang semua besi, habis semua. Kenapa? Ini sudah menjadi suatu kebutuhan. Gitu ya. Ya, itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Dengan besi itu cepat dijual. Cepat dijual, uangnya dapat, langsung beli barang haram itu. Nah, ini yang terjadi. Bapak lihatlah keluhan masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita sering turun, bekerja sama dengan lingkungan, dengan lurah, sekali-sekali datang kita lihat paretnya, kita bikin gotong royong bersama. Kemudian kita beli roti manis, teh manis, kopi. Duduk bersama kita. Itulah tugas wakil rakyat. Jangan tugas wakil rakyat itu hanya di DPR. Terima telepon, ada ini, ada gini. Kemudian dia entah di mana. Ya, itulah yang sekarang terjadi. Makanya kan saya bilang tadi. Bahwa kesulitan hari-hari ini kan
ketika sebelum calon, sebelum anggota DPR dia masih calon, lomba-lomba nih merayu rakyat dengan semua program-program yang menarik. Iya. Nah, ketika dia udah duduk, mau ditemuinnya susah. Iya. Makanya saya bilang tadi itu sebuah ide menarik ketika Bapak buat pos-pos pengaduan di berbagai kelurahan untuk menampung aspirasi rakyat kan. Iya. Ya kita berharap nanti habis dari kota ini Bapak ke provinsi mungkin ke DPR RI kan, kalau misalnya ini berjalan dengan baik. Nah, kan tadi beberapa program Bapak ini kan cukup menarik sebenarnya. Pasti kan akan menghadapi tantangan nih dari anggota-anggota dewan lainnya misalnya seperti itu. Nah, Bapak apa yang Bapak akan lakukan? Sementara kan kadang-kadang orang kepentingan ini kan lebih utama daripada kepentingan pribadi ya. Lebih utama dari kepentingan rakyat hari-hari ini gitu kan. Kalau orang kan kadang-kadang ya banyak motivasi juga. Saya anggota DPR ini sih supaya kaya, supaya perusahaan saya jalan karena saya punya banyak perusahaan nih. Supaya dengan anggota dewan nanti saya akan mengarahkan ke perusahaan saya, maka perusahaan saya bisa hidup. Tapi nggak punya dampak kepada masyarakat kan. Yang tadi itu ya tetap jadi pencuri, jadi narkoba misalnya. Nah, bagaimana cara Bapak menghadapi teman-teman Bapak nanti ketika kan kepentingannya banyak. Sementara Bapak ini kalau dari Bapak bicarakan tadi sangat sangat mulia sebenarnya. Cuma kan kepentingan ini kan pasti tarik menarik nih Pak. Kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih. Saya pikir begini, itu dimulai dari diri kita dulu sendiri. Bahwa kita itu di DPR itu jangan cari yang lain-lain. Jangan cari sambilan yang lain-lain atau istilahnya jangan cari makan di DPR itu. Cukup dengan apa yang ada. Kemudian kita lebih banyak fokus turun ke rakyat. Kita masuk misalnya ke kaum ibu-ibu atau kaum mak-mak sekarang lagi ngetop. Kita masuk ke mereka di dalam perwiritan mereka, kita bantu mereka misalnya buat koperasi. Kita carikan jalan supaya mereka kaum mak-mak ini bisa hidup dengan modal membuat koperasi. Kemudian kita turun ke rakyat supaya membantu bagaimana mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang perlu dibantu juga kita bantu. Jadi kita coba nanti kerjasama, memberikan diskon misalnya dengan perguruan tinggi atau dengan sekolah yang lain. Jangan sampai anak masa depan bangsa kita ini putus dengan urusan sekolah. Jadi inilah kan ada program dari pemerintah, dari PIMKU nantinya kalau udah jadi, ini yang kita akan lakukan. Jadi jangan sekarang memang ya itu tadi. Sekarang ini kalau maaf, banyak yang datang ke mengunjungi warga, kemudian pakai istilahnya itu tadi janji-janji palsu, kemudian memberikan suatu harapan-harapan yang seolah-olah akan berbuat. Tapi begitu dia duduk, dia lupa dengan apa yang dia dijanjikan. Kemudian setelah dia lupa, dia sudah nggak ingat lagi di mana tempatnya. Nah, kalau kita sampaikan ke warga bahwa kita ini seperti ini, alamat rumah kita jelas, tolong saya di email. Kita bagikan kartu kita dengan email kita sama nomor WhatsApp kita. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan warga seperti ini. Dan sudah banyak saya lakukan sekarang ini walaupun saya belum duduk. Jadi kemarin kita misalnya melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Sejati yang ada di Titik Kuning. Kita kerjasama dengan Dr. Pram Mitra Sejati. Di situ kita mencoba kalau ada pasien yang dari BPJS dia dapat, misalnya ada yang mengalami contoh kena penyakit diabetes, kemudian perlu kakinya diamputasi dan lain sebagainya, ya kita lakukan. Kemudian kalau ada misalnya warga yang bibir sumbing, kita kok kasih dengan rumah sakit supaya gratis dan mereka terima Pak. Inilah yang kita lakukan. Kemudian bantuan-bantuan lain sepertinya yang banyak yang kita lakukan, misalnya ada parit yang tersumbat, kita aja kerjasama dengan warga, kita buat setiap hari Sabtu begitu datang dengan warga, kita belikan mereka minum sama sarapan, sama-sama kita perbaiki. Jangan itu semua menjadi beban dari PIMKU, Lurah, Kepling, jangan. Tapi kita juga ikut, warganya juga mau supaya paritnya lancar, airnya jangan banjir. Nah, ini yang kita lakukan Pak. Nah, Bapak kan orang partai. Ya. Bagaimana ketika visi Bapak, misi Bapak ini berbenturan dengan kepentingan partai?
Ini kan jadi persoalan. Karena ada beberapa hal yang partai maunya begini, kepentingan rakyat begini. Nah, kalau menurut Bapak pribadi, Bapak yang mana Pak duluan kan? Sementara Bapak kan kalau istilahnya sering dari partai ini petugas partai. Petugas partai. Nah, Bapak yang mana yang Bapak mau utamakan, partai kah atau kepentingan rakyat? Ini kan yang orang pingin tahu nih, apa pemirsa ini pingin tahu. Artinya bahwa ya layak seorang Mr. King ini ada di anggota dewan, ada di perwakilannya kami di sana di dewan kan, untuk mengurusi kepentingan kami. Nah, cuma kadang-kadang kan terbentur dengan partai. Gimana Bapak mensiasati itu? Kalau kami di partai sudah jelas, tegak lurus dan garis lurus apa arahan dari Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati, yang memberitahu kepada kami harus turun ke rakyat. Nah, itulah tugas pokok kami yang sejalan dengan partai. Jadi kalau kita sudah turun berbuat semua untuk kebaikan rakyat, saya pikir partai pasti mendukung. Masa partai tidak mendukung kalau kita bekerja, berjuang bersama untuk rakyat? Itulah cita-cita daripada PDI Perjuangan. Kalau partai Bapak mendukung, partai yang lain, kan ini kan harus sebuah kebijakan, keputusan kan harus diputuskan bersama-sama nih. Nah, bagaimana Bapak menjalankan ini semuanya gitu? Artinya kita mencoba nanti kalau duduk di dewan ini harus kita prioritaskan, Pak. Kita harus prioritaskan seperti ini. Jangan kita hanya datang ke gedung DPR itu hanya datang kemudian isi absen atau apa atau bertelepon tanya ke staf begini-begini ada yang penting atau enggak, habis itu kita menghilang. Jangan. Jadi kita buat, Pak. Kita buat, makanya mulai ke depan persoalan duduk atau tidak itu nanti. Yang penting kita buat perubahan di DPR itu juga sendiri, Pak. Contohnya jangan orang hanya lewat melintas jalan Kapten Maulana atau lewat gedung. Satu pun warga itu nggak pernah duduk di DPR melihat. Sebab DPR itu gedung rakyat. Betul. Gedung rakyat dan uang rakyat. Jadi harus kita undang rakyat itu kalau perlu ngopi di sana. Tapi kan makanya bilang tadi persoalannya kan di dewan ini kan banyak protokoler lah. Masyarakat juga ketika ke sana juga dicuekin lah. Nggak ada menemui alasan ada reses, ada kunjungan kemana. Nah, ini yang saya bilang. Jadi persoalan terbesar kan adalah rakyat itu tidak bisa menyalurkan aspirasinya, tidak bisa menyalurkan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya pikir ketika Bapak mau membuat posko-posko di sebuah kelurahan, saya pikir itu niat yang baik. Jadi begini, itu sebenarnya konsep sederhana, Pak. Kalau karena saya di bidang olahraga, memang orang olahragawan itu nothing possible. Jadi nggak ada yang urusan yang terlalu sulit. Karena kita misalnya pagi habis sholat atau habis doa atau ini semua kan jam 7 kita sudah persiapan. Kita olahraga dulu. Habis olahraga jam 8. Ya kan? Misalnya katakanlah kita olahraganya sudah di lapangan Benteng itu. Ketemu banyak masyarakat. Ketemu masyarakat di situ kan. Nah, selesai dari situ kita tinggal jalan nyebrang kan mobil kita udah parkir di DPR. Kemudian di situ kita bersiap-siap mandi atau apa semua. Jam 9 atau 8.30 jam 9 kita terima warga. Hari ini warga katakanlah dari tempat Bapak sini. Yang sudah kita bikin komitmen kita jumpa. Masa 1 jam nggak cukup? Atau 45 menit, apa keluhan? Yang penting mereka bisa duduk ngopi dengan kita, itu udah merupakan suatu terwakili dan kebanggaan. Enak, gini, betul. Janji Pak Raja, janji Mr. King itu tidak palsu, tidak mulu-mulu, seperti ini. Kami udah ngopi loh dengan beliau di situ, enak kok begini kan enggak masalah. Berapa sih kopi kan gitu. Kemudian jam 10 kita mulai keluar lah, yang katanya mau reses, mau ini silakan. Cukup waktu sampai 2 jam, jam 12 istirahat. Kemudian nanti jam 2, jam 3 atau jam 4 kita lagi kelihat kemana kan begitu jalan aja. Artinya mungkin ke bidang olahraga atau melihat anak-anak untuk sekolah sepak bola misal atau apa kan banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan, Pak. Jadi jangan hanya semuanya menerima laporan tapi kita nggak mengerjakan sesuatu. Itu yang penting. Rakyat ini butuh seperti pemimpin begitu. Betul. Jadi rakyat ini sudah bosan dengan janji-janji. Maaf ya, saya tuh the point saja.
Ada yang sekarang datang ke rakyat begini-begini misalnya, menjanjikan begini, oh iya, iya, kasih ini, kasih itu, iya, iya, iya. Nggak apa-apa saya bilang sama mereka, boleh terima. Itu hanya bertahan untuk seminggu, Iya, hanya bertahan untuk 2 betul, minggu. betul. Sementara kau menderita nanti 5 tahun ke depan. Apa yang bisa diperbuat, apa yang akan dirubah. Ah, ini yang perlu kita kejar untuk mengadakan perubahan-perubahan itu. Oke. Nah, Ah. eh, keluarga udah oke nih, Bapak Nah, maju. ya kebetulan keluarga kan sudah anak semua udah besar, udah selesai semua, jadi nggak punya beban lagi. Tapi di mereka support ya, Mereka support, semua istri ya, dan anak-anak dengan support. doa, Ya, dengan keluarga semua semangat support. ini. Ya, dan bukan saja keluarga ini, Iya. termasuk itu yang saya katakan tadi. Kami juga dengan beberapa pentolan dari pemuka-pemuka yang notabene orang India yang ada di Kota Medan, semua akan mensupport saya untuk bisa menjadi terwakilkan nanti kalau jadi. Iya, saya juga berteman juga dengan Pak Riki, Iya. Istana Musik. Ya, Saya bilang, oh, Pak Julius itu mau maju, iya kita akan support. Pak Riki Istana Musik, ya teman baik saya ya. Iya, didukung Ya. gitu. Nah, apa namanya? Kan ini kan di dapil ini kan ada 12 orang ya, Pak. Ya. 12 orang. Nah, Bapak pasti udah siap banyak hal nih, Pak. Strategi apa yang Bapak mau lakukan untuk memenangkan pertempuran ini? Kan pastinya Bapak punya strategi nih. Apa yang apa namanya yang Bapak mau lakukan nih untuk menggencarkan kampanye kan? Karena kan tadi kita bicara tentang apa yang Bapak mau lakukan itu kan cukup menarik nih. Sementara kan 12 orang ini pasti punya persaingan, belum lagi dari partai lain ya, dari PDIP ada 12 ya Pak? 12 ya, semua 12. 12, Ya. 12 berapa partai itu? Iya. Nah, kira-kira kan pasti harus Bapak punya strategi. Strategi apa yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih. Untuk kami di PDI Perjuangan ini ada 12 orang yang mendaftar dan ada 3 orang yang incumbent. Oke. Ada 3 orang atau 3 kursi yang sudah duduk sebelumnya. Jadi ada 3 orang incumbent yang 9 orang ini yang bersaing. Kan begitu, jadi 12 orang. Ya. Tentu semua visi dan misi yang mereka sampaikan sama. Iya. Ya kan, untuk saat sekarang ini. Tapi kembali lagi kita melihat rakyat yang menilai, rakyat yang menentukan. Karena urusan pilihan ini adalah yang mengerti dan yang mengetahui antara rakyat dengan Tuhan. Iya. Ya, apapun yang kita sudah sampaikan, apapun yang sudah kita berikan, kalau rakyat yang menentukan dia yang tahu dengan Tuhan. Karena di TPS itu kan rahasia. Iya. Jadi nggak boleh orang lain yang mengganggu. Jadi yang tahu itu dia dengan Tuhan. Jadi tentu untuk itu dia melihat sekarang yang sudah duduk di DPR ini selama 1 periode ini, apa yang udah dia kerjakan. Iya. Kan gitu, apa yang udah dikerjakan. Nah ini kan perlu ada penilaian. Kemudian orang berlomba-lomba, yang sudah duduk itu kan kepingin duduk lagi. Iya. Ada yang sudah 4-5 kali malah duduk, kan gitu. 4-5 kali duduk di situ kan, dia akan berlomba-lomba seperti itu. Mulailah dia pakai ini, kan macam strategi yang mereka lakukan. Ada yang pendekatan ke gereja-gereja, ada yang pendekatan ke masjid-masjid, ada yang pendekatan ke warga segala macam. Inilah pendekatan seperti itu yang dilakukan. Tapi itu tadi, jangan pakai ansor, angin sorga. Jangan pakai ansor atau pura-pura baik yang notabene hanya sebentar. Ya kan, artinya datang dia kasih sembako, kasih ini, kasih, oh pilih saya, pilih ini, selesai. Makanya seminggu selesai, 2 minggu selesai, next bagaimana? Oke. Jadi yang penting kita di sini berjuang bekerja ini untuk ke depan. 5 tahun kita berturut-turut kawal rakyat ini. Iya. Jadi jangan kita terlalu banyak cakap atau terlalu banyak, tapi kerja. Turun ke rakyat, itu yang disampaikan Ibu Ketua Umum. Oke. Itulah program dari PDI Perjuangan, turun ke rakyat, bantu rakyat. Makanya sekarang, untuk pasangan presiden dan calon presiden ini kan sudah matching ini. Iya. Antara Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Iya. Ini pas, tepat. Tepat sekali ini. Makanya saya terus terang dalam hal ini, nanti ini disusun segala macam, nomor urut saya nomor 11,
Ya makanya kesebelasan. Bola 11. ya, Pak? Bola. Masuk juga barang tuh di bola kan. Iya, 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 Makanya iya, saya iya. pilih kesebelasan. Jadi 1-1 ya 1, 11. Oke. Kesebelasan gitu. Dari PSMS sendiri dukungannya seperti apa, Pak? Baik, sekarang karena saya dulu mantan sekretaris umum dan sekarang saya di eksekutif komite PSSI, tentu dukungan-dukungan dari kaum-kaum pelatih sepak bola, mantan pemain, kami tiap minggu pagi berolahraga, Sabtu pagi dengan forum pemain sepak bola berolahraga, mereka juga ingin. Karena di antara yang ada calon-calon yang ada di semua calon DPR ini, baik itu yang di partai yang lain, belum ada pemain bolanya. Oke. Belum ada orang bolanya. Iya, iya. Jadi kalau adalah misalnya rezeki saya bisa duduk, saya juga mewakili insan sepak bola yang ada di Kota Medan. Gitu. Begitu juga dengan KONI. Saya wakil ketua KONI kan. Jadi kalau ada saya duduk, ya mewakili olahraga juga. Inilah yang saya harapkan dukungan dari rakyat-rakyat masyarakat yang dari olahraga, dari sepak bola, Iya. ini semua. Jadi matching dia, Pak. Oke. Pak, saya mau tanya. Kak, ini kan anggota dewan ini bukan dana kecil nih. Ya. Bapak punya sponsor atau uang sendiri? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang paling bagus. Jadi memang untuk saya pun pertama menjadi anggota dewan ini sudah saya persiapkan, Pak. Oke. Dari tabung ya? Menjadi calon anggota dewan ini pun pertama saya udah persiapkan. Tapi saya begitu sudah berjalan sejak bulan April yang lalu sampai dengan hari ini saya lihat, rupanya begini. Rupanya begini. Jadi untung persiapan saya itu cukup. Udah ditabung ya? Ya, artinya peluru-peluru saya sudah cukup. Jadi saya berjuang sendiri nih, tak ada pakai satu Nggak ada sponsor pun, sponsor. nggak Oke. ada apapun. Saya berjuang untuk bagaimana bisa membela rakyat, membantu rakyat. Walaupun nanti persoalan di tanggal 14 Februari 2024 pada waktu hari Valentine Day, di situ rakyat menentukan, ya itu silakan. Kita nggak bisa memaksa, tapi paling tidak kita sudah berbuat. Malah ada yang bertanya seperti ini sama saya. Ini Pak. Pak, Bapak harus siapkan nanti pada saat Arya atau apa pakai dengan serangan fajar katanya. Aduh, saya kembali kepada orang yang bertanya itu, saya cuci otaknya, Pak. Saya cuci otaknya. Kau bertanya begitu, itulah metode yang kau lakukan, kau sendiri yang salah. Betul. Bapak harus pakai serangan fajar begini, nggak ada Pak cerita kalau rakyat tuh kalau nggak dikasih sesuatu segala macam nggak bisa. Itulah yang salah selama ini yang kau buat, begitulah jadinya. Kadang-kadang saya ngelihat kenapa itu terjadi. Saya lihat kenapa sih masyarakat terima uang, pengin uang seperti itu. Karena kan ini persoalan besar, Pak. Yang Bapak nanti mungkin harus ketika duduk nanti harus Bapak jembatani juga gitu. Yang selama ini kan orang dipilih, tetapi si anggota ini tidak berbuat apa-apa di daerah itu. Kemudian tidak menampung aspirasi rakyat, sehingga kadang bilang ya kau bayar saya ya sudah, saya pilih kau ya udah. Tahu juga nanti besok saya mau temuin kau susah, nggak ada juga yang bisa kau wakilkan. Ini kan persoalan besar, makanya saya melihat dinamikanya seperti itu gitu. Kenapa orang-orang ya kalau kau berani bayar, ayo aku pilih kau. Karena dia berpikir nggak akan pernah lagi dia ketemu orang itu, nggak akan pernah lagi aspirasi yang ditampung. Kalau dia teriak-teriak sendiri, sakit-sakit sendiri, si kawan sudah duduk, dia cuma ngelihat. Makanya Gitu Pak, loh. saya bilang kepada warga dan rakyat, jangan kita terpengaruh dengan pola-pola lama. Iya. Iya kan, artinya pola-pola lama ini banyak pemainnya Pak. Oke. Ada juga pemainnya, ada grup-grupnya ini, ada pemainnya, kau begini, nanti kau begini, nanti kita minta sekian. Jadi yang lain mau cari untung, bikin pemainnya seperti ini, bikin ini, sehingga rakyat tanya, wani piro? Iya, betul. Iya kan, kemudian seperti apa? Boleh. Kalau kita memang pakai seperti itu, jadi saya tidak bikin pola seperti itu. Saya turun ke rakyat, saya door to door sekarang ke bawah. Terus saya jalan, setiap hari saya sekarang sudah pakai jadwal ini Pak. Karena itu padat, jadwalnya ada. Jadi kenapa? Saya kemari, saya ke Sunggal, saya ke Selayang, saya ke Tanjung Sari. Semua yang kantong-kantong suara ini saya datangi ke Tuntungan, kemana. Saya ingin berinteraksi dengan rakyat.
supaya rakyat itu memilih saya tidak seperti kucing dalam karung. Betul. Jadi dia jelas tahu, oh ini calonku, oh ini orangku, oh begini, oh begini. Kami ingin mengenal siapa itu Julius Raja, siapa itu Mr. King. Ya kan, jangan seperti ini. Jadi jangan kita coba dengan bermain-main, kasih uang 100.000, pilihlah aku, kasih ini, kasih itu. Tapi dia nggak mengenal. Apa gunanya? Yang dia nikmati itu hanya 1 minggu. Sementara saya ingin perbuat ini 5 tahun. Iya. 1 periode ini saya perbuat. Ayo sama-sama kita kerjakan. Mana yang perlu kita bantu? Gereja, ya kita bantu gereja. Masjid, kita bantu masjid. Ibu-ibu perwiritan kita bantu. Saya sudah banyak lakukan. Termasuk ibu kaum mak-mak sekarang saya buat senam bersama. Saya buat senam bersama, saya buat... Ya modalnya sebenarnya gampang Pak. Tapi karena mereka mau tertarik, minggu pagi saya berikan kacang hijau sama teh manis. Ya kan, saya belikan sound system itulah dari Istana Musik. Taruhkan sound systemnya apanya, mereka berolahraga. Sehat rakyat. Sehat rakyat. Nggak perlu lagi BPJS karena dia sehat. Itu yang kita ciptakan. Jadi kebersamaan dengan kaum mak-mak, kaum ibu-ibu, ini yang saya ciptakan. Makanya saya lebih banyak masuk ke ibu-ibu perwiritan. Supaya mereka bisa mengenal saya. Who am I? Siapa saya sebenarnya? Apa yang dikerjakan? Apa yang Anda peroleh? Dan apa yang Anda mau? Nah, ini yang akan saya kerjakan. Turun ke rakyat seperti perintah Ibu Ketua Umum. Oke. Ini lebih tajam lah Pak. Ini kita bagaimana Bapak memastikan bahwa aspirasi rakyat itu ketika Bapak duduk itu terpenuhi aspirasinya. Seperti apa Bapak memastikan itu? Ini kan kita tajam nih, biar masyarakat tahu nih. Oh, Mr. King itu mau melakukan ini gitu kan. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa itu tercapai aspirasinya? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi untuk mengatasi itu Pak, pertama, saya buat kegiatan. Di setiap lingkungan, di setiap kelurahan, saya buat kegiatan. Kegiatan yang pertama, ya kegiatan yang massal ini yang gampangnya olahraga. Jadi saya buat. Mulai dari senam pagi, kemudian kita buat, macam kemarin 17-an, saya buat panjat pinang, kemudian kita buat gerak jalan massal untuk kesehatan. Kita buat fun walk di beberapa kelurahan. Kita buat seperti itu, kemudian kita datang. Misalnya ke kelompok perwiritan ibu-ibu, mak-mak ini kita buat untuk buat koperasi. Saya lebih tertarik ibu-ibu ini buat ada wadah, buat koperasi untuk bisa kita masukkan apa pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Kita perbanyak nanti di daerah itu untuk UMKM-nya Pak. Iya, siap. UMKM ini sekarang ini lagi ngetren. Lagi ngetren UMKM ini kita tingkatkan. Ini yang perlu kita kerjakan. Seperti itu Pak. Jadi udah punya mindset saya di dalam saya, udah ada itu. Jadi kita ini sudah berpacu, bukan berpacu dalam melodi, tapi berpacu di dalam pekerjaan ini, terjun ke rakyat seperti perintah Ketua Umum kita Ibu Megawati. Oke, sedikit tentang calon presiden. Nah, pasti Bapak mendukung nih calon presiden. Bapak punya keyakinan nggak mereka menang sih? Kalau melihat track record ya Pak ya, artinya kalau melihat apa yang sudah diputuskan, kita bilanglah Ibu Megawati, rasanya dia begitu hati-hati memilih calon pemimpin. Kita lihat bagaimana dulu Pak Jokowi yang dipilih itu, orang pertama anggap enteng sama beliau. Alah Jokowi ini tampangnya aja nggak ada seperti itu, kurus lagi, ini lagi, ada macam-macam yang diceritakan orang pada waktu itu. Ya kan, kejelekannya segala, malah presiden yang begini, macam-macam lah cerita orang. Tapi begitu dia berbuat, begitu nampak daripada ekonomi kita, begitu nampak dari karya nyatanya dengan menteri-menteri yang dipilih, sekarang dunia mengakui kita Pak. Luar biasa. Luar biasa. That's the wonderful. Luar biasa dunia mengakui di mana dia berpidato. China, India, Amerika is the presiden kita. Sekarang kalau pergi ke Malaysia, orang Malaysia itu semua Jokowi is the best. Itu pilihan Ibu Megawati. Kan gitu. Begitu juga ini sekarang Ganjar Pranowo. Jadi sudah pas estafet itu Pak. Jadi semoga tertular ya. Dan itu akan jadi program itu Pak. Perkembangan itu akan jadi. Jadi sekarang
dengan adanya program-program yang dibuat oleh Bapak Jokowi, Presiden, kita lihat dari pembangunan, misalnya contoh saya di pajak, ya kan, kemarin ada tax amnesty, uang pajak itu masuk ke negara, dibukalah sekarang jalan tol kemana-mana. Ambil ini bulan depan mungkin nanti di Desember atau November jalan tol yang dari Tebing ke Siantar ini juga sudah mulai dibuka, dengan udah siap nih. Kemudian kemarin sampai ke Langkat, sampai Sungguh ke luar biasa ya Stabat, bangunannya sudah ya. dibuat semua pembangunan jalan tol kemana-mana. Ya. Jadi sekarang lebih banyak berkembang jalan tol ini itu semua, rumah sakit dan sekolah. Jadi tentu ini program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah ini akan dilanjutkan dan ditingkatkan lagi oleh calon presiden kita yang ke depan, Mr. Ganjar Pranowo, dengan wakilnya juga yang tepat, yang sangat-sangat tepat, Mahfud MD sebagai mantan Menko Polhukam, ya kan, Sudah yang mengerti banyak ya Pak. sudah mengerti banyak bagaimana, dan juga dia ibadahnya juga kuat, segala macam juga bagus. Jadi the right man in the right person. Oke, satu Pak, sebelum kita closing nih, satu pertanyaan. Bagaimana Bapak menghadapi keberagaman hari-hari ini? Terjadi persekusi gereja, tempat-tempat ibadah. Bagaimana Bapak nanti sebagai wakil rakyat untuk mengademkan ini semuanya? Ini kan sekarang Medan sudah mulai diguncang nih dengan isu-isu agama, apa namanya, mulai kacau ya. Kalau dulu ya kita bisa duduk sama nih sama teman kita Muslim atau teman kita Hindu dan segala macam. Tapi sekarang kan sudah terjadi apa ya, friksi Gesekan ya. lah, Ya, seperti apa nanti Bapak sebagai anggota dewan untuk menetralisir semuanya? Baik, terima kasih Pak. Jadi yang itu saya katakan tadi, memang saat-saat sekarang ini kita juga sedih melihat situasi Medan seperti itu. Tentu what next? Apa ke depan? Ke depan ini kita balik lagi turun ke rakyat, kita sampaikan bahwa seperti ini loh. Kita turun itu tidak sendiri. Jadi kita bawa dia misalnya dari unsur pemerintahnya juga melalui kepala lingkungan dan lurah. Kita sadarkan dulu rakyat kita seperti ini. Jangan dia terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Jangan terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Oh, nanti kau di sini gereja, di sini ini begini, nggak ada. Kita semua di Indonesia ini sama rata, sama rasa, keberagaman agama itu di atas segala-galanya. You are Muslim, you are Christian, is no problem. Nggak ada masalah. Jadi harus sama-sama kita jalankan dengan yang baik. Jangan terpengaruh dengan ini, dengan itu, wah begini. Kalaulah bisa, kita lihat seperti daerah di Jawa sana. Bagaimana orang Muslim bisa kadang beribadah di dekat gereja. Bagaimana orang gereja datang ke Muslim. Jadi ke masjid. Jadi ini pertukaran-pertukaran ini harus kita laksanakan, kita jalankan dengan baik. Jadi kalau memang kita sudah datang menjumpai warga, menyampaikan itu dengan lurah, Kepling, dengan aparat juga. Ini kan ada orang-orang di balik ini yang memprovokasi Pak. Orang-orang yang memprovokasi ini yang harus kita pangkas. Kalau rakyat ini ikut-ikutnya nih. Ada yang ikut-ikut nih sebagian, misalnya 50 yang ikut. Pentolannya 5 nih. Pentolan yang 5 ini kita sampaikan, mau kok apa? Jangan kau pengaruhi yang ini, mau kok apa? Berarti nanti Mr. King ini bisa sebagai aspirasi juga ya, Ya, kalau harus orang-orang begitu, ya. nanti punya persoalan itu, Ya. temuinlah Ya, Mr. seperti itu. King Ya. untuk memberikan Solusi. apa namanya, solusi ya. Jadi yang orang yang pentolan ini kita ajak dia duduk, kau mau siap. kau apa? Ini diharapkan orang Pak, yang selama ini orang duduk di dewan ya, Anda ketika duduk di dewan begitu ada terjadi persekusi tempat ibadah, nanti Pak, maaf, saya akan sampaikan ini di dewan kalau jadi. iya, Iya kan? Misalnya kalau jadi melalui ketua tentu dengan pimpinan. iya, Jadi kadangkala mindset pola pikir anggota dewan baik yang sudah duduk iya, maupun yang belum ini kita rubah. oke. Mindset mereka juga harus kita rubah. Artinya setiap anggota dewan ini nanti kalau saya terpilih, ini tolong direkam dan dicatat dan di red list. Oke. Ini yang penting. Kalau terpilih, saya akan sampaikan ke ketua
dewan, ke ketua dewan terpilih nanti siapa ketuanya, ini anggota yang dewan yang 50 ini dibagi 21 kecamatan datang ikut ke sana. Jadi kan ada 50 orang nih di 21 kecamatan Iya. Kota Medan turun. Jadi tiap minggu tuh dia bergerak. Oke. Jadi kita buat tim. Jadi jangan cerita komisi. Oh itu kan komisi A, oh itu kan komisi B, oh Iya. itu nggak ada. Rakyat nggak ngerti komisi-komisi itu. Betul Pak, setuju. Rakyat nggak ngerti komisi. Oh itu masuk ini bidang olahraga, oh bidang ini nggak ada Pak. Jadi kita Sebagai bagi perwakilan aja rakyat turun. turun. Oke. Jadi misalnya 21 kecamatan yang ada bagi Oke. 50 orang nih anggota dewan bagi. Oke. Kalau misalnya satu kecamatan itu 5 kali berapa nanti atau berapa, tim ini dibuat. Oke. Tim ini dibuat, kau masuk ke sini, kau masuk ke sini, kau masuk ke sini, kau masuk. Siapa di antara tim ini ada 4 misalnya atau 5 orang. Siapa yang jadi ketuanya juga? Ini. Kemudian apa progress report daripada yang kalian turun? Oke. Oh itu kan dulu bukan dapil saya. Jangan cerita Pak. Iya. Itu yang nggak boleh. Oke. Itu yang selama ini salah. Oh itu bukan dapil saya. Itu kan masa saya sekarang dapil 5 misalnya di sini Polonia. Jadi saya nggak ngurusi yang di Belawan saya. Di misalnya daerah Belawan. Salah lah. Iya. Ini semua Medan. Medan Bung. Iya. Jadi kita harus merasakan rakyat kita juga yang ada di daerah Belawan sana. Begitu. Masa di sini hidupnya mewah. Di sini susah. Di sini yang kita tekan. Namanya juga wakil rakyat ya Pak? Namanya juga wakil rakyat. Jadi itu dia tadi Pak. Ini Iya, Medan iya, Bung, iya. kita harus bersinergi. Terutama mindset daripada anggota dewan juga dirubah. Oke. Harus buat seperti itu. Jadi adalah juga hari kapan gitu kita tentukan. Ini begini, bukan soal cerita sosialisasi, turun aja. Sama-sama kita lihat apa keluhan warga. Siap. Keluhan warga seperti apa. Jangan kita ini datang masuk, itulah melalui Kepling, lurah, camat, datang kita. Misalnya ini satu berapa? Satu kecamatan berapa kelurahan? Iya. Yuk. Berapa hari siap? 1 minggu 1 kelurahan masa nggak siap? Siap. Ya kan? Kita siapkan waktu kita. 1 kelurahan, 1 kecamatan ada berapa kelurahan? Oke. Itulah kita terima. Itulah yang menjadi suatu kajian. Nanti inilah penyusunan untuk anggaran. Iya. Seperti itu Pak. Jadi itu yang harus ada perubahan. Oke. Nah terakhir Pak, ini kita udah closing. Sebenarnya tadi banyak mau ditanya lagi. Ya. Karena sebenarnya menarik juga kita bicara Ya. dengan Mr. King ini. Saya pikir tadi ya Bapak ini cuma bisa bicara bola. Ternyata dia hebat bicara politik. Iya. Oke, ini kita closing Pak. Itu Bapak nanti bisa lihat ke kamera, ke sini. Iya. Nah Bapak semacam kampanye kecil lah. Iya. Kampanye kecil, apa Bapak mau utarakan kepada pemilih atau apa yang mau Bapak katakan lah ibaratnya gitu, yang untuk membuat mereka yakin bahwa Mr. King ini adalah wakil mereka yang terbaik yang bisa duduk di dewan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, saya menyampaikan permohonan doa karena dengan permohonan doa tentu doa kita ini bisa dikabulkan. Kemudian saya ingin berjuang untuk membantu bekerja bersama dengan rakyat. Mudah-mudahan rakyat jangan salah pilih calon pemimpin. Lihatlah Mr. King Julius Raja yang siap terjun bersama dengan rakyat dengan nomor ke-11, nomor 11. Jangan lupa pilih saya di tanggal 14 Februari 2024 di hari kasih sayang Valentine Day. Jangan lupa 11 untuk 1 untuk 11 kesebelasan. Terima kasih. Ya, begitulah rubrik dari cerita. Kita sudah mendengarkan Pak Julius ini yang punya semangat juang untuk membela rakyat, memberikan sesuatu gambaran yang baru, memberikan motivasi yang baru kepada rakyat bahwa anggota DPR itu tidak susah ditemuin. Dan beliau tadi punya banyak tindak-tindakan nanti, baik itu memberikan posko untuk pengaduan masyarakat, baik itu nanti mendorong teman-teman untuk ada di setiap wilayah supaya semua aspirasi. Terlebih lagi yang paling menarik tadi adalah
hari-hari ini persekusi tempat ibadah terjadi dan beliau ini siap untuk turun menetralisir semuanya. Jangan lupa tentukan pilihan Anda. Saya pikir saya tertarik dengan beliau ini. Semoga saya juga berdoa, semoga Pak Julius ini, Mr. King ini bisa duduk sebagai wakil supaya kita juga lebih bisa bercerita banyak, ngopi bareng, paling nggak ini bisa juga membangun Kota Medan lebih baik. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Salam. Kita tunggu tamu berikutnya di Apa Cerita. Baik, terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih.